Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita menjadi umat yang bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat. Lama sekali saya tidak membuat video karena kesibukan yang luar biasa, dan alhamdulillah ini kangen sekali saya untuk menyampaikan beberapa hal penting ya, khususnya pada bulan Ramadan ini. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1443 agar kita semua bisa menjalankan dengan lebih baik lagi, dan insya Allah kita bisa menjadi manusia yang lebih bertakwa. Rekan-rekan pejuang ekspor, ada pertanyaan yang sangat mendasar terkait dengan kegiatan berbisnis ekspor ini. Pertanyaannya adalah satu, Pak, saya kok belum ekspor-ekspor? Nah, ini yang bertanya dari berbagai kalangan teman-teman pelaku usaha. Ada yang perusahaan besar, sudah mempunyai dana yang cukup, tempat produksi yang cukup, bagus ya, bahkan sudah melakukan iklan berbayar yang mahal 2 tahun berturut-turut tapi tidak ekspor. Ada juga yang sudah melakukan kegiatan mulai membuat community profile, kemudian produksi, kualitas, dan sampai packaging dan sebagainya. Bahkan sering mengikuti webinar, pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya. Menurut kami sudah on the track, ya, sudah betul caranya di dalam memulai kegiatan ekspor ini. Tapi kok belum ekspor-ekspor? Ada sisi yang lain, ya. Ada teman baru mulai ekspor dengan segala keterbatasannya, dana yang terbatas, perusahaan kadang-kadang masih belum punya legalitas usaha, ya, bahasa Inggris pas-pasan, ya, tidak mempunyai karyawan, bahkan ada yang ibu rumah tangga, ya, tidak pernah ada yang tidak kenal internet dan lain sebagainya, tapi kok bisa ekspor cepat, dan yang luar biasa, termasuk pembayarannya juga itu pembayaran yang cash in advance, pembayaran di muka 100%. Nah, saya sampaikan ini, ada juga teman bertanya kepada saya juga, ya, Pak, Bapak kok bisa ekspor? Saya juga memulai, itu juga sangat terbatas, ya, dari kebangkrutan, tidak punya modal, tidak punya produksi, tidak punya tempat usaha, tapi juga bisa ekspor. Nah, ini adalah satu fenomena. Bahkan teman-teman yang berkonsultasi kepada saya, kalau kegiatannya masih baru, itu mudah sekali jawabannya, ya, sabar, kan masih baru. Nah, ini sudah berjalan agak lama tapi belum bisa ekspor. Nah, di materi yang lalu sudah saya sampaikan ada 4 hal yang harus Anda pelajari. Satu, ya, itu keikhlasan. Ikhlas, Anda harus ikhlas. Posisi Anda sebagai perusahaan kecil, besar, ya, mungkin waktu Anda tersita banyak gitu, ya, keikhlasan lain itu harus Anda siap, ya, karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita yang luar biasa itu, ya, ikhlas. Yang kedua, sungguh-sungguh di dalam berbisnis ekspor, menjalankan instruksi-instruksi para mentor, ya, sungguh-sungguh mempromosikan. Kalau ada pertemuan, ikuti pertemuan, ya. Banyak teman-teman seperti saya lihat, ya, ikut webinar, business matching, setiap ada pelatihan mengikuti dan sebagainya. Itu bentuk kesungguh-sungguhan. Yang ketiga, sabar. Setelah ikhlas, sungguh-sungguh sudah menjalankan semua terkait dengan bisnis ekspor, kok belum ekspor, sabar. Ya, sabar ini adalah kunci keutamaan Anda.
salah satunya itu ya. Nah, terakhir adalah keyakinan. Keyakinan ini harus Anda terus pompa. Bahkan saya sering memberikan contoh ya, kalau ada kontainer lewat, berdoa, ya Allah, semoga saya bisa ekspor 1 kontainer. Ini adalah bentuk keyakinan yang kita sampaikan kepada Allah. Kita berpositif thinking, berdoa kepada hal-hal yang bagus ya, dan ini sampaikan ya, Anda harus yakin. Nah, saya akan membahas tentang teman-teman ini ekspornya kok cepat. Kadang tidak mempunyai hal-hal yang sangat menurut saya signifikan ya. Dana nggak ada, bahkan perusahaan juga baru dibangun, dibentuk dalam waktu relatif singkat, 1 bulan sudah bisa ekspor, dan ekspornya luar biasa, kontaineran. Ada ibu-ibu muda dengan keterbatasannya, chatting, belajar dan sebagainya, dalam waktu singkat nggak sampai 2 bulan ekspor kontaineran. Nah, ini fenomena apa? Saya coba menggali bahwa teman-teman ini adalah ketika mendapatkan order ekspor dan juga termasuk pembiayaan dari customer luar negeri, saya mengatakan kepada teman-teman bahwa pasti dia mempunyai suatu amalan yang luar biasa, amalan premium saya sebutkan. Saya tidak tahu apakah dia ibadahnya bagus atau tidak, tapi saya yakin pasti Allah mengabulkan keinginannya dia karena dia mempunyai amalan premium di mata Allah. Bisa jadi dia tidak menyadari bahwa itu adalah amalan premium ya. Memang kita dalam hidup ini, salah satu yang pernah disampaikan oleh para ustadz kita, guru-guru kita di dalam pengajian, itu kita harus meningkatkan amal ibadah kita. Kita harus selalu merasa kurang. Mari kita salah satunya adalah introspeksi kepada kita sendiri. Apakah ibadah kita itu meningkat sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah bacaan kita itu ya itu saja, amalan membaca Al-Quran itu saja? Apakah kita itu juga membaca Al-Quran setiap hari? Atau kalau membaca Al-Quran itu hanya hari tertentu? Ini harus kita tingkatkan. Coba kita membuat amalan premium dari cara kita sendiri. Misalkan, bagi Anda yang sudah beribadah, sholat, masih di rumah, buat sholat Anda berjamaah di masjid. Ya. Bagi Anda yang sudah bisa membaca Al-Quran, namun membaca Al-Quran kadang-kadang, buat setiap hari membaca Al-Quran. Setiap hari. Ya. Kalau membaca Al-Qurannya masih 1 ayat, 2 ayat, tingkatkan. Atau bahkan yang baru 1 lembar, tingkatkan jadi berlembar-lembar halaman Al-Quran. Kita buat amalan premium ya. Bagi teman-teman yang tidak bisa membaca Al-Quran, ayo belajar membaca Al-Quran. Datang malam-malam ke para ustadz, guru atau kursus membaca Al-Quran. Usaha Anda yang sangat gigih ini, itu menurut saya juga amalan premium. Allah akan suka itu ya. Kemudian apabila mungkin Anda di dalam bersedekah masih berpatokan pada sekian persen, mungkin tingkatkan lagi. Kalau Anda punya rezeki, tingkatkan lagi. Ayo membuat amalan premium dari cara kita. Kalau kita sudah mempunyai amalan premium, insya Allah rezeki itu akan datang, keinginan Anda akan datang. Bahkan para ustadz sering mengatakan bahwa bahkan sebelum Anda meminta pun, Anda akan dikasih sama Allah. Ya. Anda jangan gundah gulana, mau bisnis ekspor tidak punya dana, mau bisnis ekspor tidak punya karyawan, tidak punya tempat produksi, tidak punya kantor. Abaikan, ya. Ketika Anda benar-benar niat ingin memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki penghidupan kita dengan jalan melalui bisnis ekspor, yuk mulai dengan membuat amalan premium. Tingkatkan amalan ibadah kita, ya. Saya yakin teman-teman
yang ekspornya cepat, ekspornya mudah, ekspor order dan mendapatkan juga dananya dari luar negeri, saya yakin pasti teman-teman itu juga mempunyai amalan premium, dan hanya Allah yang tahu amalan premium apa yang menurut Allah ini disebut sebagai amalan premium dan Anda berhak mendapatkan balasannya. Ya, teman-teman, saya tidak ingin berceramah, saya ingin share terkait dengan fenomena-fenomena yang teman-teman berkonsultasi tentang ekspor. Saya mendapatkan banyak insight, ya. Ada yang seperti tadi banyak kelemahan, ya. Bahkan ada ibu-ibu, ya, tidak mengenal internet, tidak mengenal yang namanya marketplace. Datang kepada saya, Pak, saya bingung, saya mau kirim barang, Pak, barangnya apa, Bu? Bungkil kelapa sawit, sudah dapat order, sudah dibayar, Pak, saya ini, Pak, bingung caranya ngirim. Nah, ini sesuatu sudah dibayar, cara ngirimnya nggak tahu, dokumen ekspornya nggak tahu, tapi dapat order. Nah, bisa jadi ibu ini punya amalan premium, hanya Allah yang tahu. Contoh dulu sejarah, ada wanita nakal katanya, wanita nakal, wanita yang banyak dosa, tapi dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan dia dijanjikan masuk surga. Kenapa? Hanya memberikan minum seekor anjing. Dia bersusah payah turun ke sumur, ya, sumur di daerah gurun, terus menggigit terompahnya yang diisi air. Habis, turun lagi, sehingga suatu saat airnya penuh, baru diminumkan ke seekor anjing itu. Allah tersenyum sehingga dosa-dosanya dihapus. Ini adalah contoh amalan premium. Nah, mari buat amalan premium untuk Anda, untuk bisnis Anda, agar bisnis Anda lancar dan dijauhkan dari segala resiko-resiko yang berbahaya. Karena di dalam bisnis ekspor itu ada spektrum keuntungan yang besar, tapi juga spektrum kerugian yang besar pula. Maka ayo buat amalan premium. Mulailah, mungkin di bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat, momen yang tepat untuk meningkatkan amalan ibadah kita, sehingga di dalam kita menjalankan amalan ibadah kita, mungkin ada satu atau dua itu ada amalan premium yang membuat Allah suka, sehingga Anda akan diberi balasan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Demikian sedikit ceramah dari saya. Insya Allah nanti akan saya share lagi terkait dengan bisnis ekspor. Ini momentum yang baik. Ayo tetap semangat berbisnis ekspor. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.